Seruan aksi damai. Oke gas. Biar tidak berpikir Anda saja yang bisa. Tuh 96,2%. Hah? Berani nggak? Kamu turun-turun 100-200 orang. Belum tuh temu kekuatannya sesungguhnya ya. Aduh. Memilih Prabowo Gibran bukan karena bansos. Gimana? Hah? Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan teman-teman semua yang sekarang punya kesusahan sudah menemukan solusinya, dan yang masih jomblo, saya doakan teman-teman semua sudah mendapatkan pasangannya. Jadi kembali lagi nih ya, tuh ada seruan tuh. Nah, ini juga ya, selain seruan juga kita ada. Ini sudah siap-siap nih ya. Kita siap-siap, tapi sayang ya. Ya, begitulah jenderal kami ya, selalu melihat seorang itu dengan hati. Tapi sekali ini saja jenderal, sekali ini saja kita kasih paham jenderal. Tapi sayang sekali ya. Jadi ini kami tidak memilih pilihan yang salah. Ya, tuh presiden kami melihat segala sesuatu itu dari hati. Kalau beliau mau dari dulu tuh, ya. Tapi beliau selalu berpikir bagaimana mengutamakan keamanan rakyat Indonesia. Ya, Anda yang tidak pernah mungkin ikut, mohon maaf, berperang, melihat bagaimana tempuran itu terjadi, bagaimana yang warna merah-merah itu bertumpahan, Anda tidak akan pernah paham. Yang paham itu adalah orang yang terjun langsung. Dan gimana rasanya hanya orang yang pernah terjun di situ yang bisa. Dan orang yang punya hati akan mempunyai prinsip semoga tidak akan terjadi itu, ya, karena sakit tuh, ya. Jadi janganlah Anda sebut kami sebagai pemilih yang karena bansos apa segala macam. Ini buktinya nih, pembatalan aksi massa pendukung dibatalkan tuh Prabowo Gibran, ya? Kirain Anda aja yang punya 19 April 2024. 100-200 kok banyak omong. Hingga malam ini nih, sudah sekitar 75.000 massa pendukung 75.000 massa tuh yang berasal dari diantaranya di Jakarta aja 50-an komunitas relawan telah mengkonfirmasi kehadirannya dalam aksi massa damai tuh kawal suara Prabowo Gibran pada hari Jumat tuh 19 April 2024 di depan Mahkamah Konstitusi. Bahkan kami juga mencatat hingga malam ini banyak sekali pendukung dan pemilih Prabowo Gibran yang telah menyewa bus dari luar kota hingga membeli tiket kereta dan juga pesawat dari luar kota. Nah, dengar tuh. Untuk dapat hadir. Kau pikir kau yang bisa? Tuh. Namun pada hari ini, malam ini, jam 21.30 waktu Indonesia Barat tadi, saya sendiri mendapatkan arahan langsung dari Pak Prabowo Subianto, pemimpin kami, guru kami, panutan kami, dan juga presiden terpilih pada Pilpres 2024. Arahan itu disampaikan dalam dua bentuk. Yang pertama melalui telepon, yang kedua melalui video yang nanti akan kami tayangkan di akhir acara ini. Untung saja ditelepon. Arahan tersebut adalah pertama, untung saja Pak Prabowo tidak dikasih menyampaikan arahan kepada seluruh pendukung dan pemilih Prabowo Gibran agar tidak melanjutkan aksi massa damai yang rencananya digelar besok hari Jumat 19 April 2024. Hari ini ya. Arahan Pak Prabowo agar kita semua selaku pemilih dan pendukung Prabowo Gibran untuk menghormati proses hukum dan konstitusi yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi. Tuh, dengar tuh. Kedua, Pak Prabowo menghimbau kepada seluruh pendukung dan pemilih Prabowo Gibran agar memberikan kepercayaan penuh kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutuskan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh paslon nomor urut 1. Anda punya suara sedikit keberisik. Kami yakin Mahkamah Konstitusi akan membuat keputusan berdasarkan fakta di masyarakat yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebesar 96,2 juta pemilih yang memilih Prabowo. 90 Ketiga, juta. Pak Prabowo juga meminta kita pendukung dan pemilih Prabowo Gibran untuk tidak melakukan tekanan politik dalam bentuk gerakan massa maupun gerakan dalam bentuk gerakan
apa namanya lupis amikus kurai. Jadi kita diminta untuk menghadirkan gerakan massa dan juga amikus kurai ke Mahkamah Konstitusi. Tuh. Pak Prabowo meminta kepada seluruh pendukung dan pemilih Prabowo Gibran agar menyelenggarakan acara politik tersebut di markas-markas atau sekretariat relawan masing-masing. Jadi begitu ya. Janganlah kamu bilang kamu Prabowo Gibran itu menang karena bansos lah. Yang lebih parah lagi tuh ya, yang katanya berpendidikan, suara Prabowo itu 0. Aduh, otaknya di mana gitu loh. Ya, ini terbanyak guys, terbanyak ya. Itu baru sekian tuh dari 1-2 provinsi tuh. Kalau dikumpulkan, aduh habis tuh. Ya. Jadi setiap demo yang Anda lakukan itu seharusnya Anda cek dulu itu kekuatanmu. Kalau memang yang kemarin itu yang di lapangan sebelah itu begitu membeludaknya, yang kamu anggap membludak itu, ketika terjadi kecurangan yang kamu anggap kecurangan seperti ini, ya minimal setengah dari situlah turun. Tapi kenyataannya apa? Ya 100-200 orang. Itu persoalan tuh. Jadi yuklah dewasa ya. Banyak sudah video-video yang mengatakan bahwa kalau Anda sudah siap bertanding, Anda juga harus siap kalah menang, itu harus siap. Ya. Jadi Pak Prabowo sudah sampaikan tuh ya bagaimana. Jadi tidak usah bergerak dulu. Saking menghormati anda semua gitu loh. Kalau Bapak Prabowo mau, aduh. Tapi yang lebih lucu nih, ketika Bapak Prabowo disebut watak yang keras, watak yang bengis, tapi dengan kejadian seperti itu, coba dicek nih. Gimana watak Prabowo yang sebenarnya, guys? Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Lihat Bapak Prabowo dari hati, guys. Namo Buddhaya, salam Iya. kebajikan. Tuh. Selamat malam, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, perolehan suara pasangan Prabowo Gibran dalam pemilu yang baru lalu adalah sebesar 58,6%. Tuh. Ini adalah hasil proses demokrasi, hasil perjuangan yang sungguh-sungguh dan kerja keras dari para pemilih, dari para pendukung, dari para relawan Prabowo Gibran, dari unsur-unsur yang mendukung Prabowo Gibran, dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana banyak sekali dah. Kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang, dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar, dan kami dapat memahami sangat kejam bahwa pendukung itu, Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Namun kami meminta kepada pendukung pasangan Prabowo Gibran, para pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya, untuk selalu waspada, selalu hati-hati, dan tidak terpancing, tidak dapat diprovokasi oleh siapapun, apalagi pihak-pihak yang menginginkan terjadi sesuatu yang menimbulkan suasana yang tidak sejuk dan suasana yang tidak tentram. Saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto
meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan, demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya ingatkan, dengan kerukunan di antara kita, dengan rasa persatuan, dengan kearifan, dengan kesejukan, Indonesia akan mencapai cita-cita bangsa. Siap. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menganjurkan sikap yang sadar, sikap cinta tanah air, sikap sayang kepada rakyat Indonesia. Demi tujuan itu, saya menghimbau seluruh pendukung Prabowo Gibran untuk sekali lagi menahan diri, berjiwa besar, berhati yang teguh, dan memberi suatu dukungan tidak dengan aksi-aksi massa dan aksi-aksi di jalan. Hal ini tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak. Justru orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan perasaannya. Pihak yang kuat adalah pihak yang bisa menahan diri. Pihak yang kuat adalah pihak yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan atau pribadi. Saudara-saudara sekalian, yakinlah kekuatan rakyat ada di pihak kita. Cita-cita rakyat itu adalah tujuan kita. Kita tidak ragu-ragu sedikit pun bahwa saya menghimbau untuk menahan diri tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak berarti bahwa kita gentar. Kepada semua pihak, janganlah sekali-sekali menganggap bahwa kita tidak mengerti keadaan. Kita sungguh-sungguh mengerti keadaan. Kita telah menerima mandat dari rakyat secara luar biasa, dan kami siap menjalankan mandat tersebut. Tetapi saya kembali tegaskan, marilah kita tenang, sejuk, menahan diri, mempersilahkan institusi-institusi, mempersilahkan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi menjalankan tugas mulianya dengan kearifan, dengan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat demi masa depan Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Siap, Jenderal. Tapi, sekali saja. Sekali saja kita kasih paham. Udah lama lah, paling sejam 2 jam lah kan. Ya sejam 2 jam lah gitu, Jenderal. Biar mereka paham tuh. Terutama tuh yang kemarin-kemarin demo berhari-hari tuh. Sekali aja, Jenderal. Ya sekitar setengah jam lah gitu. Ya. Tapi kayaknya tapi siap lah. Apapun instruksi dari Pak Jenderal nih, siap ya. Kita laksanakan semua. Tapi yang lebih aneh sebenarnya ini, saya setuju dengan pernyataan Bapak Mahfud yang beliau itu sebenarnya luar biasa. Ya, ini disimak nih apa kata Pak Mahfud nih, ini disimak nih.
Masih aja ribut di pencalonan Prabowo Gibran di MK. Ingat nih pernyataan Mahfud bulan MD yang lalu yang itu. lalu. Udah, Pak Prabowo dipersilakan untuk terus mendaftar besok karena menurut putusan MK boleh 70 tahun dan Gibran juga boleh karena menurut putusan MK meskipun belum 40 tahun asal sudah pernah menjadi kepala daerah itu boleh, itu kan putusan MK. Nah soal itu tepat atau tidak tepat proses dan mekanisme pengambilan keputusannya itu soal lain. Tapi putusan MK itu sendiri mengikat dan membolehkan keduanya untuk maju. Tuh, beliau itu profesor, beliau itu orang hebat, beliau itu luar biasa tuh Bapak Mahfud itu. Tapi kalau Bapak Mahfud saja Anda tidak percaya, terus yang lain-lain juga Anda tidak percaya, terus yang Anda percaya itu siapa gitu loh. Ya, ayolah, yuk bentar lagi walaupun keputusannya kita terima. Jadi sangat tidak enak sekali kalau Anda mendengar bahasa, kalau Anda tidak suka dengan keputusan udah keluar, kan enak sekali tuh ya. Tapi saya yakin kok Bapak Prabowo itu bagaimanapun anda mau milih, Anda mau benci dia, Anda mau tidak suka sama dia, kalau Bapak Prabowo pasti akan suka sama Anda gitu loh. Akan memberikan bukti untuk bangsa dan negara. Siapa tahu untuk anak cucumu juga pasti akan menerima. Tapi selalu juga saya berpesan sebentar di akhir video, tetap jaga persatuan ya, tetap jaga kesatuan serta persaudaraan kita ya. Jangan sampai negara yang begitu indah ini rusak dengan hal-hal jelek dari kita ya. Jadi semoga video ini bisa memberikan sebuah pemahaman dan khusus untuk kita disebut anak jenderal tidak apa-apa. Lebih baik kita disebut anak jenderal daripada kita disebut anak aba-aba ya. Jadi sekian video sebentar. Semoga bisa menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.